aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan semuanya dimanapun berada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube content. Selamat datang di konten saya kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya April Jo. Apa kabar semuanya? Wah, hari ini sangat panas Pontianak ya. Udah 2-3 hari inilah panas sekali. Kalau siang saya bisa ngelihat mungkin sekitar 33-34 gitu, ranking panasnya gitu. Tapi tidak apa-apa lah ya, alhamdulillah kita selalu bersyukur karena kita selalu diberi Allah sampai dengan hari ini diberi kesehatan, amin. Dan masih buat kawan-kawan semuanya dan buat saya juga dimanapun berada, stay safe, stay healthy, stay at home, dan stay happy ya kawan-kawan semuanya ya. Jadi kemarin saya, ini just info, sekilas info, saya chat sama kawan saya yang ada di Jepang. Dan saya suka kalau cerita soal Jepang nih ya, dari kebudayaannya, dari masyarakatnya yang disiplin, yang kayak gitu. Makanya kemarin saya chat sama dia bahwa di Jepang per hari kemarin lockdownnya udah dibuka gitu, karena yang positif tuh di Tokyo cuma 2 ya, terus yang di mana-mana tuh udah ada, dan yang meninggal tuh udah 0 ya. Jadi udah dibuka lockdownnya, terus mall, segala tempat wisata juga udah dibuka. Cuman tetap pemerintahnya ngasih tahu untuk selalu tetap disiplin, mencuci tangan ya, menjaga jarak itu tetap selalu di. Senang ya dengarnya ya gitu, satu negara gitu yang udah kembali ke normal gitu, kehidupan normal. Mudah-mudahan lah ya negara kita bisa nyusul normal ya, kayak di Jepang sekarang ini gitu, mall bisa buka lagi gitu. Pokoknya kehidupan secara normal lagi lah gitu. Ini sekedar info ya kawan-kawan ya gitu. Dah kita ke pokok masalah. Jadi konten saya hari ini saya mau membahas apa ya, cerita lah ibaratnya. Oh ya kawan-kawan, sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu mau bilang ke kawan-kawan, saya ini kan bukan ahli dalam bidang kulit, karena saya bukan dokter, bukan apa. Saya ngomong di sini hanya berdasarkan pengalaman saya yang saya bagi ke kawan-kawan semuanya gitu ya. Pengalaman yang pernah saya alami, tak salah lah kalau saya mau berbagi di sini untuk kawan-kawan, semoga bermanfaat ya. Jadi bukannya saya nak sok pintar ataupun sok tahu. Jadi ada satu pertanyaan dan satu lagi pernyataan ya. Jadi dari dua ini saya merasa mungkin dari pertanyaan ini akan dijawab oleh pernyataan ini, tapi mungkin akan kita kembangkan sedikit ya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini dari Mbak Ani Dita ya. Jadi pertanyaannya gini, maaf Kak, apakah hasilnya bisa permanen? Ini maksudnya hasil dari Cosmelan Pack itu ya. Mau Cosmelan 1, mau Cosmelan 2, pokoknya hasil dari Cosmelan. Oke, itu tadi pertanyaan. Tidak jauh dari pertanyaan tadi, ada muncul pernyataan yang masuk ke dalam DM Instagram saya. Kakak, makasih ya info Cosmelannya. Sekarang mertua saya mukanya udah bersih ya. Paling sekarang tinggal treatment perawatan. Terus katanya lagi setitik flek pun tidak ada Kak, bersih. Pakai 1 paket Cosmelan, habis itu tapi mama mertua udah kapok ya, udah jerak, nak menggoreng lama-lama lagi di dapur. Hahaha, karena kapok dengan harga Cosmelannya. Nah, jadi dari 2 tadi ya, satu pertanyaan yang apakah Cosmelan ini hasilnya bisa permanen, dan yang kedua adalah tadi menyatakan bahwa udah bersih ya, setitik flek pun tidak ada, tapi ya itu tadi si mama mertua ini udah tidak berani lagi lama-lama di dapur menggoreng panas-panas yang seperti itu. Nah, jadi tadi mertuanya Nopri ini dia udah antisipasi gitu untuk pencegahan supaya fleknya tidak muncul lagi gitu. Nah, itu salah satu usaha supaya fleknya tidak muncul lagi, itu tadi hasil yang permanen ya. Nah, itu udah
bisa dirasakan, karena tadi mertuanya Nopri ini udah mikir, aku udah kemana-mana, udah keluar duit segini, udah kayak gitu, udah pokoknya udah maksimal gitu. Masa udah sembuh gini, satu titik pun flek gak ada, masa aku mau sembarangan lagi? Aku gak mau goreng lama-lama di dapur, aku gak mau panas-panasan lagi, nanam bunga dengan panas-panas gitu. Nah itu semuanya balik lagi ke kawan-kawan. Saya mau kasih ibarat lah, waktu Mbak Ani ini nanya apakah hasilnya ini bisa permanen, di situ saya langsung teringat yang namanya catok permanen. Saya pernah Mbak di rumah, dia rambutnya itu memang keriting ya, keriting kebang gitu. Nah itu kan sudah ibaratnya bakat ya, bakat Mbak yang memang udah keriting, tapi Mbak kepengen lurus gitu. Jadi Mbak pergilah namanya yang catok permanen. Nah balik dari salon, wah Mbak udah ndak keribu lagi, udah ndak keriting lagi, tapi dia udah lurus rambutnya. Tadi itu catok permanen ya. Walaupun namanya catok permanen, tapi kalau misalnya Mbak nih ndak memelihara rambutnya lagi dengan baik, ibaratnya dengan vitamin rambut ya, dengan serum rambut yang bisa membuat catok permanennya itu bertahan gitu, itu tetaplah rambut Mbak pasti akan kembali mengembang. Sampai gini mengembang ya, karena tadi itu perawatannya Mbak kurang ya, nggak bisa mempertahankan catok permanennya itu tadi, jadi bisa dibilang ya nggak bisa permanen. Nah karena Mbak ini kan udah punya bakat ya, rambutnya tuh udah punya bakat di dalam, bakat keriting. Nah ibaratnya gitu, jadi itu bakat terpendamnya Mbak yang ada rambutnya tuh sebenarnya memang udah asalnya keriting gitu, walaupun dicatok permanen itu tadi kalau tidak ada perawatan yang khusus gitu akan balik lagi, dia akan keriting lagi. Nah begitu pula dengan muka, kalau saya bandingkan lah ya biar gampang gitu membandingkannya. Nah muka pun gitu ya, kulit muka. Jadi kita para pejuang flek ini, kita tuh udah punya bakat terpendam sebenarnya. Bukan bakat terpendam nyanyi, acting ya. Ini bakat terpendam yang sebenarnya tidak perlu kita munculkan gitu ya. Sebenarnya kalau bakat terpendam kan orang dimunculkan, dinaikkan gitu ya, jadi suatu produktivitas. Tapi kalau yang ini bakat terpendam yang harus dihilangkan sebenarnya ya. Nah itu tadi namanya flek. Jadi flek ini sebenarnya udah ada memang di dalam, cuman tunggu pemicunya aja dia keluar. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu bangga dengan bakat terpendam yang kita punya, yaitu flek. Saya sebutnya bakat terpendam dalam tanda kutip ya kawan-kawannya. Jadi dulu pernah tahun berapa saya lupa. Jadi saya pergi ke salah satu seminar itu produknya dari Amerika ya, terkenal produk itu, memang bagus ya. Nah jadi di situ dia punya satu alat itu untuk men-scan muka kita. Jadi dia bisa tahu ada flek di mana-mana yang bakal muncul jika terjadi pemicu. Nah kawan-kawan kan tahu sendiri ya, pemicu terjadinya flek pertama yang pasti sinar ultraviolet matahari ya, yang kita sering terus nggak pakai sunblock yang kayak gitu-gitu lah. Pada umumnya udah pada tahu lah ya kawan-kawan pejuang flek ya. Terus bisa juga hormon ya, pil KB dan segala macam, juga kurangnya asupan vitamin C atau apa buat kulit yang kayak gitu, kurang minum air putih, numpuknya sel kulit mati yang jarang dibersihkan ya, yang bahkan tidak pernah sama sekali diangkat sel kulit matinya gitu, itu bisa juga mengakibatkan namanya flek atau melasma. Jadi balik lagi, waktu itu saya iseng, jadi waktu itu muka saya masih bersih ya, waktu itu tidak ada flek di mana-mana. Jadi saya iseng, saya cek ke mesin itu. Jadi mesin itu kayak mesin kita periksa mata, muka kita ditaruh gini, terus di scan gitu, kayak ada cahaya, terus keluarlah satu lembar gitu, print kayak print out, dilihatlah di situ muka kita, terus ada kayak bercak gitu. Terus mbaknya bilang, Bu ini ya kalau ibu ndak jaga muka ibu ini bakal terjadi timbulnya flek. Dia bilang, disilang sama dia, di sini, area sini, area sini, area sini. Dalam hati saya, iya go. Saya tak percaya ya, karena waktu itu memang kulit saya tidak ada masalah ya.
menurut saya jerawat enggak ya, flek enggak gitu ya, karena enggak ada masalah yang pernah saya cerita, dan saya pun enggak menjaganya dengan maksimal. Saya merasa oke kok, ngapa harus dikasih ini gitu, enggak dikasih sunblock ya, enggak dikasih pelembab, enggak dikasih apa-apalah ibaratnya gitu, apalagi namanya skincare enggak ada sama sekali, karena saya merasa kulit saya enggak ada masalah. Nah itu salah satu kesalahan juga. Jadi mumpung ngomong di sini bagi kawan-kawan ya, adik-adik yang masih muda, yang kulitnya tidak ada masalah, yang maksudnya flek tidak ada, jerawat tidak ada, dari sekarang lah merawat muka ya, sunblock terutama, cuci bersih muka ya, rajin sehari minimal 2 kali ya, cuci bersih itu karena kita menjaga, karena kita tidak tahu nanti ada saatnya dia akan muncul kalau kita dari sekarang tidak menjaganya. Lebih baik menghindari daripada mengobati. Sakitnya di sini mengobati itu ya, dah lah sakit di mana-mana sampai ke tulang rasanya, bagi kalau tak berhasil. Pokoknya boleh tanya lah sama kawan-kawan semuanya pejuang flek dimanapun berada, untuk menghilangkan flek yang membandel tuh. Ya Allah, Allahu Akbar, gak tahu lagi dah dengan namanya usaha yang udahlah, gak usah diceritakan lagi lah kayak gini ya. Tapi itu balik lagi, jangan jadi penyesalan, karena itu adalah usaha kita untuk diri kita sendiri ya. Jadi benar dari yang analisa Mbak itu, dari hasil print itu ya, sayang hasil printnya tidak saya simpan ya, karena saya pun tidak tahu bakal ada sharing-sharing seperti ini ya. Kalau tahu saya simpan biar sampai buruk saya laminating kali. saya gantung. Jadi dia bilang benar, di hidung waktu itu saya ingat dicoret sama dia, di hidung sama di pipi ya. Di pipi 2 sini sama di sini, di tulang pipi sini. Nah itu pada suatu hari dia munculnya memang tidak langsung besar ya, kecil gitu, hitam, terus membayang kayak gitu. Nah itu namanya dah melasma lah, kok dari namanya membayang kayak gitu. Nah dari situ mulailah ya kayak cerita saya lah, mulailah saya ganggu, saya kacau ya, dengan ini dengan itu, obat ini dari yang murah sampai yang mahal, dari alat yang tak canggih sampai alat canggih, dan apapun sudah saya lakukan. Nah itu tadi makinlah dia membesar ya, seperti itu. Jadi balik lagi kawan-kawan, benar-benar flek itu adalah bakat. Kita udah punya bakat ya, apalagi yang memang ada gen flek gitu ya, dari mungkin orang tua atau apa, terus apalagi yang freckle atau apa gitu, itu udah bakat, kita udah punya bakat flek. Nah bakat terpendam tadi itu ya, nah nanti dia akan muncul di saat ada pemicunya, yaitu tadi pemicu yang udah kita sebut. Nah jadi untuk hasilnya yang mau permanen atau nanti akan muncul lagi, itu balik lagi, tergantung lagi dengan usaha kita, bagaimana kita mempertahankan kebersihan muka kita. Saya yakin kawan-kawan semuanya punya cerita indah tentang flek ya, bagaimana kawan-kawan menghilangkannya, bagaimana, saya yakin itu. Nah nanti kalau misalnya kawan-kawan kulitnya udah bersih semuanya dari flek, ingatlah segala usaha yang pernah kawan-kawan lakukan untuk menghilangkan flek itu. Diingat baik-baik. Begitu ingat itu ya, lagi malas nak cuci muka pun kita langsung terbangun. Langsung cuci muka apa. Kalau saya sih kayak gitu, karena saya tidak mau terulang, apalagi ini di usia udah di atas 40. Kalau terulang saya rasa penyembuhannya nanti makin agak lama, karena ada pengaruh dengan kolagen yang udah menurun ya. Kolagen menurun, apapun pasti akan lama prosesnya, tidak secepat waktu kolagen kita lagi banyak, lagi masih tinggi-tingginya gitu. Nah itu tetap harus kita jaga. Jadi kawan-kawan pejuang flek dimanapun berada ya, makin bertambahnya umur, kita sebenarnya makin intensif lah menjaga kesehatan kulit muka terutama ya. Jadi kawan-kawan kan tidak mau mengorbankan namanya waktu ya, tenaga ya, uang terutama ya, dengan udah selesai kawan-kawan biarkan dia gitu. Nah saya suka bilang itulah awal kehidupan kulit kita yang baru. Kalau misalnya nanti fleknya udah memudar ataupun hilang ya, insya Allah itulah awal kehidupan kulit kita yang baru. Disitulah kita mulai merawatnya. Itu tadi sunblock jangan lupa ya, di luar dan di dalam ruangan kawan-kawan. Sunblock tolong. Banyak yang masih bilang di dalam rumah tak usah pakai sunblock, tetap harus pakai kawan-kawan. Jadi sinar matahari itu dari lubang sekecil ini pun dia bisa masuk ya. Apalagi sekarang saya baca-baca tuh
dari lampu LED yang kayak gitu-gitu udah bisa kok dia membuat flek di muka kita, lampu di dalam rumah kayak gitu. Apalagi kita masak ya, masak di dapur, biar dapur kita gelap tapi namanya panas, dia bisa memicu yang namanya keluarnya flek. Jadi pesannya jangan keluarkan bakat terpendam kita yang satu ini ya. Bakat terpendam yang benar-benar tak ada faedah. Jadi harus tetap benar-benar dipendam bakat ini ya. Dipendam dengan cara itu tadi, pakai sunblock ya, menghindari panas-panas ya. Yang punya bakat nih ya, menghindari panas-panas, terus makan vitamin yang kayak suatu hari nanti kalau memang kita lengah, kita ndak merawat dengan baik ya, dia akan muncul lagi gitu. Itu udah lumrah gitu, karena kita ndak merawatnya dengan baik ya. Seperti udah ada kayak ancaman gitu dari flek atau melasma yang terpendam itu. Kalau kamu tak merawat, kalau kamu cuek, yaudah kita muncul nih. Nah kayak gitu. Itu semuanya balik lagi ke kebijaksanaan kawan-kawan dalam mengatasi, dalam memelihara, dalam kulit masing-masing ya kan. Nah, kalau misalnya udah, pokoknya pandai-pandai kawan-kawan lah. Mungkin keluar dengan cara berpayung, sunblock tebal-tebal, kacamata besar, apapun yang dilakukan, itu semuanya adalah salah satu antisipasi, salah satu pencegahan terhadap munculnya flek-flek atau melasma yang terpendam tadi. Di akhir video saya mau mengucapkan makasih banyak kepada kawan-kawan dimanapun berada ya. Makasih atas segala support di channel YouTube ini, channel YouTube Tenggelam Timbul. Makasih atas segala subscribe-nya, makasih atas segala komen-komen positif dari kawan-kawan semuanya ya. Makasih banyak. Saya ucapkan sehat selalu kawan-kawan dimanapun berada. Stay safe, stay healthy, stay happy, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.